Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Epik, hari ini kita bakal seru-seruan menjelajahi dunia pengetahuan yang gak ada habisnya. Yuk, langsung aja kita mulai petualangan kita yang epik ini. Cina membangun pulau buatan di tengah laut melalui serangkaian tahap teknik sipil yang kompleks, menggabungkan teknologi canggih dan mesin berskala besar. Proses ini dimulai dengan pemilihan lokasi strategis, biasanya di atas terumbu karang atau atol dangkal di Laut Cina Selatan, seperti terumbu Mischief atau Fiery Cross Reef. Sebelum konstruksi, survei geoteknik dan hidrografi dilakukan secara intensif untuk menganalisis kekuatan dasar laut, jenis sedimen, dan kedalaman air. Data ini vital untuk memastikan stabilitas pulau dan menentukan metode pengumpulan material yang tepat. Uji penetrasi kerucut, Cone Penetration Test, CPT, adalah metode geoteknik yang digunakan untuk mengetahui karakteristik sedimen tanah secara langsung di lapangan. Uji ini dilakukan dengan menekan kerucut logam ke dalam tanah menggunakan alat khusus sambil mengukur resistensi tanah terhadap penetrasi. Prosesnya dimulai dengan menekan kerucut baja yang dilengkapi sensor tekanan ke dalam tanah secara bertahap. Saat kerucut bergerak ke bawah, alat ini mengukur resistensi ujung kerucut, tip resistance, dan gesekan selubung, sleeve friction, yang membantu menentukan kepadatan serta kekuatan tanah di berbagai kedalaman. Dalam proyek rekayasa maritim, CPT juga digunakan untuk menganalisis kestabilan tanah di dasar laut, misalnya dalam pembangunan pulau buatan di Laut Cina Selatan atau fondasi untuk anjungan minyak lepas pantai. Metode ini lebih cepat dan akurat dibandingkan uji bor tanah konvensional, sehingga sering menjadi pilihan utama dalam proyek besar di bidang teknik sipil dan geoteknik. Tahap berikutnya adalah pengerukan, dredging. Dasar laut menggunakan kapal keruk khusus. Kapal jenis Cutter Suction Dredger, CSD, menjadi tulang punggung operasi ini. Mesin ini dilengkapi kepala pemotong berputar dengan gigi logam yang mampu menghancurkan karang atau sedimen keras. Material yang hancur kemudian dihisap oleh pompa sentrifugal melalui pipa besar, membentuk campuran air dan pasir, slurry. Slurry ini dialirkan melalui pipa apung sepanjang beberapa kilometer ke lokasi reklamasi. Untuk lokasi yang lebih dalam atau jarak lebih jauh, Cina menggunakan Trailing Suction Hopper Dredger, TSHD. Kapal ini menarik pipa hisap di belakangnya sambil bergerak, mengisi tangki penyimpanan, hopper, dengan material dasar laut. Setelah penuh, kapal berlayar ke area target dan melepaskan material melalui pintu bawah atau dengan sistem pompa. Material yang terkumpul kemudian disemprotkan ke lokasi reklamasi. Air dalam slurry mengalir kembali ke laut, menyisakan pasir dan sedimen yang membentuk gundukan awal. Bulldozer dan ekskavator berat lalu meratakan dan membentuk gundukan ini menjadi daratan dengan ketinggian 3-5 meter di atas permukaan laut untuk menghindari banjir. Proses pemadatan menggunakan teknik vibrocompaction, getaran frekuensi tinggi, untuk meningkatkan kepadatan pasir dan mencegah likuifaksi saat terjadi gempa. Setelah daratan terbentuk, tahap stabilisasi dimulai untuk melindungi pulau dari abrasi gelombang. Batu-batu raksasa, armor rocks, seberat 10-20 ton, diturunkan oleh kren khusus di sekeliling pulau, membentuk breakwater alami. Di beberapa area, China menggunakan tetrapod beton, blok berbentuk piramida dengan 4 kaki yang saling mengunci untuk menahan energi gelombang lebih efektif. Dinding sheet pile dari baja atau beton juga dipancang di tepi pulau sebagai lapisan pelindung tambahan. Infrastruktur pendukung kemudian dibangun di atas daratan yang stabil. Landasan pacu bandara, misalnya, membutuhkan fondasi khusus. Lapisan aspal atau beton bertulang dengan ketebalan hingga 3 meter dituang di atas tanah yang telah dipadatkan. Untuk bangunan tinggi, tiang panjang, pile foundation, ditanam hingga menembus lapisan tanah lunak dan mencapai batuan keras di bawahnya.
Seluruh proses ini didukung teknologi mutakhir, seperti GPS presisi tinggi dan sonar untuk memetakan lokasi secara real-time, serta mesin otonom yang dikendalikan sistem navigasi satelit. Dari survei awal hingga infrastruktur akhir, setiap tahap dirancang dengan presisi untuk mengatasi tantangan alam, mulai dari kekuatan gelombang hingga kondisi geoteknik dasar laut. Inilah yang membuat proyek Pulau Buatan Cina tidak hanya menjadi simbol kekuatan teknik sipil modern, tetapi juga contoh spektakuler dari ambisi geopolitik global. Cina membangun pulau buatan di Laut Cina Selatan bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, tetapi bagian dari strategi geopolitik besar. Dengan mengubah atol dan terumbu karang menjadi pulau yang bisa dihuni, Tiongkok mengukuhkan keberadaannya di wilayah yang disengketakan. Mengapa Beijing melakukan ini? Salah satu keunggulan utama dari proyek ini adalah bagaimana Tiongkok memanfaatkan ketidakjelasan hukum laut internasional, terutama terkait zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang sering tumpang tindih antar negara. Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) memang mengatur ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pantai masing-masing negara. Namun dalam praktiknya, banyak wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih, seperti antara Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan bahkan Taiwan. Dalam kondisi seperti ini, Tiongkok melihat peluang untuk memperkuat posisinya dengan cara membangun pulau buatan di lokasi-lokasi yang strategis. Secara ekonomi, proyek ini mendukung ambisi Tiongkok dalam pengamanan sumber daya energi dan perikanan. Laut Cina Selatan diyakini memiliki cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar yang dapat meningkatkan ketahanan energi Cina. Selain itu, wilayah ini juga merupakan salah satu perairan terkaya untuk industri perikanan yang menjadi sektor penting bagi perekonomian Tiongkok. Dengan keberadaan pulau buatan, Tiongkok dapat lebih mudah mengontrol dan melindungi sumber daya alamnya dari eksploitasi pihak lain. Dari perspektif perdagangan dan keamanan, Laut Cina Selatan adalah jalur maritim global yang menghubungkan Asia dengan Eropa dan Timur Tengah, di mana sekitar lorong perdagangan dunia melewati perairan ini. Dengan membangun pulau-pulau buatan yang dilengkapi dengan pelabuhan, landasan udara, dan infrastruktur militer, Tiongkok memastikan bahwa jalur perdagangan ini tetap aman dan stabil bagi kepentingannya. Kehadiran pulau buatan juga memberikan keunggulan strategi bagi Tiongkok dalam pengawasan maritim, memungkinkan mereka mengendalikan arus, lalu lintas kapal dagang maupun kapal militer di kawasan tersebut. Namun, di luar kepentingan ekonomi dan perdagangan, ada kemungkinan bahwa Tiongkok juga menggunakan pulau buatan ini sebagai bagian dari strategi pertahanan nuklirnya. Dalam doktrin perlindungan Tiongkok, kapal selam nuklir dan sistem peluncuran rudal balistik bawah laut (SLBM) adalah komponen kunci dalam strategi pencegahan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Laut Cina Selatan, dengan kedalaman dan kompleksitas geografinya, dapat menjadi lokasi ideal bagi Cina untuk menyembunyikan kapal selam bersenjata nuklir yang mampu meluncurkan serangan balasan jika terjadi konflik besar. Tidak hanya itu, pulau-pulau buatan ini juga bisa menjadi basis untuk sistem komunikasi bawah laut, sensor anti kapal selam, atau bahkan tempat penyimpanan senjata strategis. Dengan menempatkan infrastruktur canggih di kawasan ini, Tiongkok dapat menciptakan zona pertahanan terpadu yang mampu melacak dan merespons setiap pergerakan militer asing di kawasan tersebut. Hal ini akan semakin memperkuat strategi A2/AD, anti-access area denial mereka, yang bertujuan untuk menghalangi intervensi militer dari pihak luar, terutama dari Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton. Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa.